Ya, Kang Teteh, terima kasih sudah menunggu. Maaf ya, tadi saya tidak lama. Sebentar, ini suaranya jalan nggak? Nggak ya, nggak kedengeran ya. Sebentar ya. Oke, suaranya jelas ini ya, Kang Teteh? Jelas ya? Oke, siap. Yuk, Kang dan Teteh, pertama terima kasih ya sudah gabung begitu antusiasnya. Hari ini adalah hari Selasa, setiap minggu pertama kita selalu ada latihan TM ya. Oke, sorry tadi saya siap-siap dulu. Oke, ya semuanya kalau yang udah biasa silakan nafas perut. Kalau yang belum biasa atau baru pertama silakan posisi duduk aja, badannya ditegakin, tarik nafas pelan-pelan, gitu ya. Kita nggak kalau yang teman-teman baru gabung banget, yang penting tarik nafasnya pelan, buangnya sampai habis. Nafasnya biasa juga ya. Oke, bentar saya ini dulu ya. Oke, partisipan. Oke ya, sip. Harusnya udah nggak rame. Oke, saya sengaja pakai mic supaya instruksinya rada jelas lah. Oke. Ya, semuanya atur nafas perut dulu, fokus dan konsentrasi. Kalau yang baru banget, teman-teman yang baru gabung banget, bisa banget ikutin. Tinggal atur nafas dengan tenang, tarik perlahan, buang sampai habis. Yang penting buangnya sampai habis. Oke, saya minta waktu sebentar, saya setting dulu, saya cek dulu sebentar. Ya, oke. Teman-teman, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan push lagi. Kalau kemarin-kemarin itu kita udah pernah belajar ngiplang, maka sekarang kita coba lagi gitu ya. Harusnya setiap percobaan ada lembar putih yang baru, lembar halaman baru, yang bisa kita tulis apa aja gitu ya. Jadi kita fokus pada saat ini, kita sedang berlatih hal yang baru, maka kita yang lama-lama simpen aja dulu gitu ya. Oke. Pastikan duduknya nyaman. Ya, pertama pastikan duduk nyaman. Kalau perlu nyender gitu ya. Oke. Asumsinya teman-teman tadi udah awal-awal udah latihan dulu ya. Kita nggak akan terlalu ini masalah ininya. Saya ngecek doang. Siap. Oke. Ya, looks good. Yuk, siap. Oke. Yuk. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Yang pertama-tama kita akan sirkulasi energinya kita benerin dulu. Kita padetin dulu sebentar, ya. So, atur nafasnya, nafas perut, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, kembungin perutnya, pas narik, pas buang, kempesin perutnya. Fokus, konsentrasi. Fokus, konsentrasi. That's it, good. Santai, relax. Rasakan energi di sekeliling tubuh teman-teman. Ya, bayangin aja kalau yang belum pernah, bayangin rasakan energi di sekeliling tubuh teman-teman. Kita itu sekelilingnya kan ada udara. Niatin aja ngerasain udaranya. Ya. Dalam kita latihan TM yang penting yakin, coba dulu, ya. Yakin dan coba, ya. Pasti ada hal-hal yang positif kalau kita coba terus, gitu ya. Nah, tugas kita adalah memposisikan mindset kita untuk clear dan nyoba aja, coba, gitu ya. Oke, that's it, good. Silakan kita mulai, teman-teman berdoa dulu. Semoga apa yang kita latih termasuk ibadah dan bermanfaat. Niatkan baik. Oke,
Kalau teman-teman udah punya basic sebelumnya, metafisik, baik apa gitu ya, latihan apa, atau punya keturunan atau apa, santai aja, tidak akan bentrok gitu ya. Saya coba settingnya supaya nggak. Oke, tarik nafas dada, tarik lewat hidung, tahan dulu, kembungkan dadanya, tahan, terus buang perlahan sampai habis lewat mulut. Oke. Ya, tangannya taruh depan sedikit. Posisi gini. Tarik nafas dada. Tarik. Barengan aja ini mah. Tahan dulu. Buang ke bawahin. Sepelan mungkin ya. Sepelan mungkin. Rasakan gesekan udara. Dari telapak tangan dia ngerembet ke seluruh tubuh, jebret gitu. Habis, tarik lagi. Tahan dulu. Buang. Rasakan gesekan udaranya. One more time, tarik. Tahan dulu. Buang, push. That's it, good. Tangan taruh di depan dada. Rasakan energi. Bayangin, kalau belum kerasa, bayangin ada energi di kedua belah telapak tangan ini, satu bola besar. Oke. Fokus pikiran kita, rasakan tulang ekor lah gitu ya. Rasakan punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, kepala, ada lontaran energi, kayak ada kabel ke atas gitu ya. Jadi ada sinar dari punggung teman-teman ke leher, ke kepala, nembak ke atas ya. Oke. Sambil ikutin, pas tarik nafas, tahan dulu, pas buang, rasakan punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, leher, kepala, nembak. Das, udah bagus itu. Ya, kelihatan. Terus, tarik lagi, tahan dulu, buang, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, leher, kepala, tembak. Just. Bayangin aja ya, ikutin aja. Teman-teman ya, walaupun baru, ikutin aja. Tarik lagi, terus tahan dulu, buang, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, leher, kepala, just tembak. Oke, tarik lagi. Sekarang gerakannya dibantu tangan. Pas buang, dari depan, gitu ya. Bayangin dari depan ke belakang, nembak lagi. Tahan dulu, buang. Dari depan energinya ke punggung belakang, naik, naik, naik. Just. Tak, gitu. Pertahankan, begitu nembak, rasain terus. Ceng, gitu. Jadi kayak laser, terus lasernya ada jalurnya kerasa. Good. Terusin ya, terusin masing-masing. Tarik, tahan, pas buang. Energi dari dada ke bawah dulu, muter ke belakang, tembak. Just gitu ya. Saya setting-setting dulu sebentar aja. Terusin. Terus. Ya. Bayangin gitu. Ya. Pembayangan itu adalah perintah kita ke energi. Bukan kita halu ya, bukan halusinasi. Ini kita lagi mengasih perintah energi. Hai energi, kamu jalurkan energi lewat jalur sini, connect sama server lah gitu ya. Kalau komputer mah ada komputer besarnya. Ini teman-teman lagi mau akses ke servernya itu. Makin bagus, teman-teman makin yakin, si kabelnya bahkan makin enak nanti ngasih ini datanya. Terus, sembari saya bantuin buat setting dulu. That's it, good. Ya.
terus Kang. Ini udah bagus-bagus ini. Yakin ya? Yang penting yakin. Walaupun teman-teman baru, kemarin gak latihan, atau belum pernah lihat latihan sama sekali, it's okay, bisa. Yang penting yakin. Sok, dan tenaganya ini bukan tenaga sendiri. Ya. Saya lihat tadi cek ada berapa orang nih? Ada 28 orang, artinya kita pakai tenaga kumulatif 28 orang. Gitu ya. Nanti bakal saling bantu. Malah 29 ini ya. Karena Bu Lili, Pak Hasan 2. Terus perkuat ya. Oke. Masih sedikit lagi. Ya. Jadi teman-teman itu bakal ngerasain teman-teman punya sinar yang nembak ke atas, nyambung sama sesuatu. Anggap aja bulat lah gitu ya. Bayangannya itu teman adalah komputer, ada kabel nyambung ke komputer lain yang besar. Di mana komputer besar ini nerima juga kabel-kabel yang lain gitu ya. Kayak gurita lah mungkin gitu ya. Dia punya banyak kaki. Ya, persis kayak kemarin sebetulnya. Oke. Yuk. Dalam hitungan 3, teman-teman taruh di atas paha tangannya, pejamkan matanya. Oke, rasakan si kepala belakang, ya, kepala belakang. Rasakan kepala belakang, nanti kayak ada yang nempel gitu. Oke, rasain dulu, set gitu. Rasakan jalur dari kepala belakang ke atas tadi. Ya, that's it, bagus. Ya, semuanya kelihatan ngecek kok. Terus, ya. Sekarang lupakan jalurnya. Ya, udah nyambung semua nih ya. Kita fokus ya. Yuk. Karena hari ini kita latih lagi ngemblengnya, kita pakai teknik yang kita udah biasa semua, yang pemadatan energi. Ya, teman-teman sekarang dengan tetap mata tertutup, tarik nafas yang dalam, nafasnya apa aja bebas, yang penting dalam. Ya, mau nafas dada boleh, perut boleh, diafragma boleh, nafas biasa juga boleh. Tarik yang banyak banget, tanpa ditahan, buang sampai habis. Rasain badan teman-teman mengecil. Ya, terus. Kabel nggak usah dicek lagi ya, udah oke. Walaupun teman-teman ngerasa ini kok kabelnya belok, iya, ada beberapa yang belok, tapi it's okay. Jalurnya udah aku cek kok, habis. Tarik lagi nafas yang dalam. Pokoknya teman-teman narik nafas yang dalam, yang banyak, buang sampai habis. Setiap buang nafas teman-teman jadi kecil badan. Oke, good. Terus, bagus. Terusin. Ya, fokus ya. Fokus ya. Oke, kita push ya sedikit ya. Di aba-aba ikutin timingnya. Tarik dulu dalam. Buang, press, kecil. Buangnya cepat juga nggak apa-apa. Yang penting habis. Set, badannya ngecil. Again, tarik, gede. Buang, kecil. Again. Satu kali lagi, tarik. Buang, kecil. Oke, pertahankan kecilnya. Mau tarik maupun buang, tetap pertahankan kecilnya. Makin lama makin padat, makin lama makin padat. Ini bisa nih kayaknya. Bagus-bagus soalnya. Terus, padat. Padatin terus. Ya, dengan pikiran kita, rasakan, bayangkan kita badannya kecil banget. Jadi teman-teman punya badan biasa, sama badan energi. Badan energinya kecil-kecil. Bisa jadi cuman bulat, bisa jadi kayak badan. It's okay. Oke. Terus, padatin lagi. Kita coba teknik yang kayak gini. Harusnya sudah bisa. Terus, oke. Saya ngitung sampai 3. Hitungan 3, si bola kecil ini akan terlontar ke atas. Teman-teman jadi bola ini. Rasakan terus bolanya. Ya, rasakan teman-teman menjadi bola ini. Ya, ikuti aja dulu. 1,
2, 3, gas. Oke, good. Cepat, tak, gas. Oke, pertahankan dulu. Mau kelihatan atau nggak kelihatan, apapun sensasinya, rasakan saja dulu. Bagus. Oke. 90% udah ini. Sisanya cuman nggak kurang ngumpul dikit aja. So it's good. Good. Terus. Pertahankan. Saya konfirmasi ya, saya afirmasi bahwa banyak banget yang udah keluar ini. Ya, ngumpulnya di satu tempat lagi. Bagus. Oke. Terus. Ya, teman-teman ini sudah ada di luar nih. Dijagain kok, tenang aja. Terus. Sekarang teman-teman coba gerakan badan yang di sana. Ya. Mau geser seluruh badan kiri, kanan, depan, belakang boleh. Cobain dulu. Atau teman-teman mau nyoba menggerakkan tangan yang di sana. Bisa jadi nggak kelihatan apa-apa, it's okay. Coba gerakan dulu badan yang di sana. Ya. Karena saya lihat ini teman-teman udah beberapa kali latihan gini, kita coba ajak ke proses yang berbeda. Terus, ya, soalnya ini keluarnya udah pada lancar, bagus. Terus coba gerakan dulu badannya, kiri, kanan, depan, belakang, atau gerakin tangan atau kaki di sana. Ya, teman-teman udah di sana ya, mikirnya di sana. Badan yang diduduk mah abaikan saja. Terus. Bagus. Ntar saya cek dulu. Oke. Saya ngitung sampai 3. Kalau teman-teman yang sudah visual, mungkin beberapa udah bisa lihat. Abaikan perintah saya ya. Terus aja mengamati. Jadi tugasnya adalah mengamati sekitar. Bagi yang belum kelihatan, saya ngitung sampai 3, akan ada energi yang ngebantu fokus teman-teman. Tadinya ngelihatnya mungkin lebar banget, sama energi ini akan difokusin ke depan, jadi kotak ke depan. Jadi pandangan teman-teman akan jadi kotak ke depan. Teman-teman amati aja dulu, ikutin ya, jangan dilawan ya. Oke, siap-siap. Dalam 3, 2, 1. Bagus. Terus. Teman-teman mungkin kayak kerasa kedorong atau apa. Tapi fokusnya ke pandangan. Pandangan teman-teman akan fokus ke tengah. Mengecil ya, nggak tengah banget, bukan titik banget, tapi ada kotak di tengah. Teman-teman lihat ke bagian kotak di tengah. Bagus. Terus, aku supply sebentar lagi ya, tambahin lagi sedikit energinya. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. 3. Terus. Yes, good, bagus. Tugas teman-teman ngamati. Terus, niatkan gambarnya terbentuk. Kalau yang masih gelap, niatkan gambarnya terbentuk. Ya, teman-teman harus terus-terusan ya. Terbentuk gambarnya positif, mikirnya positif. Ya. Kalau kita mikirnya positif, nanti otak kita akan terangsang untuk melakukan itu gitu. Ya. Yang negatif, yang kalimat negatif, abaikan. Ya, ganti sama yang positif. Kalau teman-teman ada kayak
pindah-pindah tempat, itu gambarnya pindah-pindah, nggak apa-apa, ikutin dulu. Oke, kita bantu lagi. 3, 2, lihat di tengah, pandangannya akan fokus, kayak pakai kacamata kuda sebetulnya. Tadinya bisa lihat ke samping-samping, sekarang difokusin ke tengah doang. Jadi padat energinya di tengah. Terus. Yes, good, bagus. Ya, ya, ya. Oke, bagus. Terusin ya. Ini memang rada lama. Saya ngasih kesempatan banget, dikuatin banget ya. Oke. Terus, masih hal yang baru hari ini adalah saya bakal setting badan teman-teman. Dari punggung teman-teman yang duduk akan ada energi yang ngalir ke atas. Teman-teman, kalau kerasa ada aliran, jangan kaget. Fokus aja ngelihat ke depan ya. Siap-siap. Banyak-banyak. Terus. Bismillah. Oke, mulai. Pakai aliran energi yang kerasa untuk niatin. Bismillah. Niatin perjernih gambarnya. Kalau belum terbentuk gambarnya, niatkan untuk terbentuk gambarnya. Ya. Terus, terus fokus. Bagus. Ya, oke, masih. Terus ya. Masih disupport terus. Oke. Hitungan 3, teman-teman akan terus masih dapat support dari punggung ini, pakai banget buat meniat tadi membentuk gambar. Kalau udah kebentuk gambar, niatin untuk memperjernih. Tapi bedanya hitungan 3, kacamata kuda tadi gitu ya, yang fokus itu bakal dilepas. Teman-teman akan bisa gerak kemana aja. Kalau mau mengamati, silahkan amati. Walaupun gelap, it's okay ya. Indra kita tuh bisa visual, bisa feeling, bisa apa, pakai semuanya. Teman-teman mumpung dapat support energi, rasakan sekeliling teman-teman. Ya, kalau kelihatan alhamdulillah. Kalau enggak minimal ada, oh di sini ada kira-kira ini gitu ya. Siap-siap. 3, 2, mulai tes. Teman-teman bisa akan kerasa jadi lebih mobile ya. Si pandangannya bisa lebih, ya senternya jadi bebas gitu di area mana. Terus powernya tetap disupport dari punggung teman-teman. Terus pakai kesempatannya, positif mikirnya. Oke, good. Ya masih ya, memang lama, tapi karena ini disupport harusnya teman-teman bisa. Ya, teman-teman tinggal positif thinking, jangan sampai menghakimi diri sendiri gitu ya. Ini lembaran baru, latihan baru, bismillah aja. Kalau dicoba, pasti akan ada progres, walaupun kita nggak merasakan. Terus, terus, yang capek saya nggak apa-apa, terusin. Masih banyak tabungan dari kemarin, terus. Terus. Ya, positif ya. Terus, oke. Sih. Cekin satu-satu loh. Oke, terus. Ya. Oke. Oke, sekarang dengerin instruksinya.
Badan yang di sana tenangkan. Kalau bergerak-gerak di sana tenangin. Bayangin berdiri tenang atau duduk tenang. Ada yang gampangnya duduk, ada yang gampangnya berdiri. Yang penting bayangin situ posisinya atur mau duduk mau berdiri. Oke. Oke. Kita coba sesuatu yang baru ya. Dengan tetap mata tertutup, dengan tetap tenang seperti ini, teman-teman bayangkan melihat handphone masing-masing. Ya, bayangkan melihat handphone masing-masing. Kan pasti ada handphonenya kan? Sedang zooman lihat handphone. Atau kalau lo pakai PC, bayangkan handphone, pokoknya handphone aja yang dibayang. Track, lihat handphone masing-masing. Lihat ponsel masing-masing. Terus bayangin, belum terbentuk, it's okay. Tapi minimal teman-teman, oh iya kayaknya ada di sini, posisinya seperti ini. Kadang-kadang gitu. Oke. Terus fokus. Bayangkan terus. Oke. Kalau yang udah kelihatan, detailkan. Oh, handphonenya seperti ini, layarnya seperti ini, lagi buka Zoom gitu ya. Lagi buka Zoom. Kalau sudah kelihatan, detailkan. Kalau belum kelihatan, bayangkan. Ya, niatkan. Oh ya, handphone saya seperti ini, lagi buka Zoom. Oke. Terus. Masih. Dikit lagi. Masih. Dengan mata tetap terpejam. Niatin apa yang ada, mau ngeliat apa yang di tangan Kang As gitu ya. Sorry. Error katanya suaranya tadi ya. Terusin. Saya pegang sesuatu di tangan. Fokuskan, lihat apa yang ada di tangan saya. Oke. Terus hitungan 5. Teman-teman tenang lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tenang dulu. Oke, nggak usah lihat lagi apa yang di tangan saya. Fokus. Amati sekitarnya masih. Kalau masih ngamat-ngamatin, amati lagi. Kita perkuat lagi sebentar. 1, 2, 3. Terus. Oke. Progres hari ini akan kita kunci supaya nggak turun ya. Oke. Teman-teman semua niatin balik, kerasain kepala bagian belakang ya, yang sedang duduk. Balikin, tek. Fokusnya rasain lagi badan yang lagi duduk, bagian kepala bagian belakang, rasain. Tek. Progresnya akan kita kunci di sini. Kunci bukan biar nggak turun ya. Naik bisa, turun nggak bisa. Terus bentar. Kalau kepalanya kerasa aneh, biarin.
terus. Dikit lagi terus. Kunci. Okay, that's it, good. Bentar ya, banyak soalnya. Terus. Okay. Ya, pelan-pelan. Tarik nafas dalam. Buang. One more time. Tarik nafas dalam. Buang. Ya, buka matanya dulu. Oke. Ya, istirahat dulu bentar, break dulu. Oke, ini 34 menit. Kita off dulu sebentar, matiin dulu, gabung lagi. Saya pengen dengar teman-teman sampai mana gitu ya, supaya nanti saya bisa bantunya seperti apa. Cuman kalau udah ininya dibuka, si mikrofonnya dibuka satu-satu ya. Kalau ngomongnya yang kalau nggak ngomong di mikrofonnya matiin ya, supaya biar fokus ya. Oke, kita off dulu sebelum ini, terus nanti gabung lagi ya. Oke, terima kasih. Kita gabung di sesi kedua ya. Sini ada ini deh. Di sini kok kayak ada yang panas-panas, bulat gitu. Kok di sini ada padat-padat gitu. Gitu kira-kira ya. Saya nggak akan bahas ini terlalu panjang soalnya nanti kita pasti ada pertanyaan yang lain gitu soalnya. So, gimana yang lain? Ya, jadi kalau hitam banget, yang harus kita waspadai adalah pikiran kita. Jangan sampai nganggap itu gagal aja. Hitam banget itu udah berhasil keluarnya. Tinggal ngasih waktu tahap prosesing. Latihan kali ini rada beda sama kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kan cepet ya. Cepet keluar, terus ditarik lagi. Kalau hari ini memang rada panjang. Karena saya lihat teman-teman rata-rata udah pada pernah pelatihan. Jadi, saya nggak tahu nih, caranya lebih gampang yang dipompa dulu terus legit, atau cara yang sekarang. Nah, itu mangga. Saya pengen tahu juga. Karena cara yang ini baru ku coba sih ya. Karena tadi asumsinya, biasanya saya ngelatih kayak yang beginner semua, pakai cara yang padetin. Kalau ini, saya mau coba apakah pakai dibukain jalur, terus jadi kayak udah dibuatin selang lah, jadi keluarnya pasti ke sana gitu. Itu lebih efektif atau tidak. Sok mangga siapa yang mau ngasih pendapat, mau sharing mungkin, ada penasaran, bisa mikrofonnya kayaknya bisa dinyalain masing-masing deh. Kalau mau ngomong. Ya, Kang saya mau ngomong takut nyombong, takut disangkanya sombong gitu ya. Wah, itu sekarang teh udah ketawa-tawa aja. Ya beneran nih, kalau nggak ada pertanyaan ya udah, ngapain lagi? Atau mau ngetik aja di grup, gimana? Boleh, silahkan ya. Settingannya, jalurnya mah udah diputus, tapi baterai tambahannya masih aktif mungkin sekitar sehari 2 hari. Ya, jadi kalau teman-teman mau latihan mandiri, pengen ngulik lagi yang tadi, baterainya mah kayaknya masih kuat sekitar sehari 2 hari. Besok sih masih kuat yakin. Lusa saya belum yakin gitu ya. Tapi besok saya yakin masih kuat. Bisa dipakai gitu ya. Dari mana tadi energinya? Energinya hasil ngumpulin yang kemarin. Sama tadi energi teman-teman kan gede ya sebetulnya. Jadi disirkulasiin tadi. Harusnya sih kerasa tadi. Atau tadi nggak kerasa? Kerasanya gimana sih? Silakan. Ada yang mau tanya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih? Revas, Kang. Oh, Revas ya. Gimana, Fas? Tadi sih ngelihatnya awal hitam terus muncul warna-warni, cuman pas kotak-kotak dikotakin, si mata mau kebuka kan. Oh iya, biasa. Oke. Terus pas tadi ya ke distract apa suara apa yang error tadi, jadi bingung instruksinya gimana. Tadi lama suara errornya ya? Lumayan. Astaga. Kirain suara karinding gitu. Saya tuh pakai mic supaya jelas efeknya baterainya yang itu soak tiba-tiba ya.
Ya sudahlah. Nah, pas kunci di akhir dirasain kepala belakang, nah itu mulai merinding nih. Berapa kali merindingnya? Oke. Ya, kalau yang matanya pengen kebuka-buka itu banyak sih yang gitu pasti. Ya, karena kan kita jarang misahin antara badan energi sama badan ini. Nggak usah terlalu dikhawatirkan. Kadang-kadang beberapa orang itu malah bisa ngelihat sambil mata terbuka sebetulnya. Jadi kayak ada dua gambar ke overlap gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting tetap fokus di niat awalnya seperti apa gitu ya. Nanti mah itu mah masalah itu. Terus masalah yang di belakang, kunci ya. Saya pengen bantu nyoba, bukan pengen bantu nyoba ya. Mulai tadi itu saya pengen bantu supaya teman-teman progresnya itu nggak naik turun. Oke, suara keras-keras lama Kang, jadi tadi buka mata dulu ya. Ya sorry, kalau itu technical, aduh salah. Lain kali nggak usah pakai lah. Oke. Nah, tadi saya pengen bantu teman-teman dengan cara menstabilkan. Jadi kemampuan ngimplengnya ya, yang dikunci itu ngimplengnya. Progresnya itu selalu naik, nggak bisa turun. Ya, kalau teman-teman normal, mikirnya normal ya. Kecuali teman-teman stres berat terus bilang nggak bisa. Kalau itu mah kuncinya bakal hancur. Ya, tapi ini akan sudah dikunci bahwa next time start pasti di yang tadi minimal. Nggak akan lower dari yang tadi. Ya teman-teman asal positif aja mikir. Tuh. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Kedip-kedip ini ya. Ini sih saya lihat udah pada keluar sih. Kerasa nggak? Kayak kesedot gitu, narik gitu. Saya nggak tahu tuh kan. Kerasanya seperti apa tadi? Jadi punggung ke atas, berkepala ke atas. Ya betul banget. Ya, fungsinya dari punggung ke atas kita itu dulu adalah teman-teman ngetap, energinya disiapin, jalurnya disiapin. Jadi begitu mulai padat, langsung dia udah ada energinya, padat, jalurnya udah ada. Nah, maka seringin yang gini. Karena kalau kimpleng itu si jalurnya itu pasti dari tulang punggung. Tulang punggung naik kepala belakang, just aja nembak gitu. Nah, itu yang paling gampang lewat situ. Walaupun ada orang-orang yang memang bakat merem aja bisa. Ya, tapi kan kita asumsinya kita orang-orang yang semuanya tidak berbakat, mulainya harus kerja keras. Ya ini step paling efektif sih menurut pengalaman saya. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi, teman-teman? Coba. Bebas aja, nggak kerasa juga bilang aja. Karena biasanya pertanyaan tuh mewakili teman yang lain. Kang. Ya, sok sahaya. Siapa nih? Kang Kang. Oke, gimana Kang? Ya, ada sinyal. Aduh. Ya. Kalau kedengeran. Ya, tadi sih hitam aja Kang, hitam. Habis itu ngeliat kotak, disuruh ya dia berarti ngapi. Tadi kan sekedar segi empat aja. Tapi yang kentara goyang aja, badan goyang, kerasa goyang, habis itu hitam, mata pengen buka gitu. Itu pas awal? Enggak, udah goyang dari awal. Goyangnya dari awal. Ya. Terus yang pas dikotakin masih gelap gitu? Disuruh lihat api. Lihat HP? Oh iya, lihat HP gimana? Nah, kelihatan? Cuma kelihatan kotak aja. Oh, kotak. Ya, jelas kotak. Tapi gitu? Belum nggak jelas, Kang. Nggak jelas, habis itu terdistract sama bunyi, kebuka mata jadinya. Sorry, ini gagalnya hari ini gue bunyiin. Duh, saya benar-benar nggak nyadar itu. Aduh. Yaudah. Tapi kotaknya jelas ya? Maksudnya bedanya jelas. Emang itu bisa dibedakan itu kotak gitu ya? Iya, segi empat kayak gitu. Terus kalau kan kayaknya enakan yang gaya yang dipadat-padatkan, habis itu Kang bantu tadi keluar, Kang. Karena tadi mah terlalu turun ya.
Siap, ini masukan. Iya, Oke. kita kan itu gitu kan. Jadi kerasa pelayang gitu. Ya, kerasa Ya, banget itu juga. bedanya gitu ya. Oke. Sip, thank you masukannya. Ya. Sorry nih masalah audio, aduh. Ya sudahlah. Pokoknya audio jadi perhatian banget nanti. Kirain sengaja. Enggak. Itu kalau nggak ada yang ngechat saya nggak ini. Untung tadi ada yang ngechat. Pas lagi saya buka mata lagi. Soalnya tadi juga saya banyak merem sambil ngeliatin. Ya udahlah. Memang nasibnya bulan ini begitu. Pokoknya dilatih aja lah. Pokoknya yang tadi mahnya dilatih. Yang gini, saya ingat kenapa saya harus teman-teman ituin HP. HP itu adalah satu barang yang zaman sekarang sering banget teman-teman pegang, gitu ya. Personal banget malah, ya. Kecuali ini HP minjem punya istri atau punya anak, gitu ya. Artinya si HP ini punya signature energi akang-akang dan teteh, gitu ya. Sehingga itu akan lebih mudah untuk di tracking. Nah, sebetulnya tadi itu kita mau latih dua hal. Satu, tracking barang. Kan kadang-kadang kita suka diminta kayak dukun gitu ya. Cek barang di mana gitu. Nah, coba deh tipsnya adalah mulai latihannya pakai barang-barang yang sering dipegang dulu. Atau misalkan kita mau latihan pakai barang apa? Pegang aja dulu berapa lama gitu. Supaya energinya connect gitu ya. Nanti baru coba dilihat gitu. Itu akan lebih mudah sih menurut pengalaman gitu ya. Salah itu bagian dari belajar, wajar ya. Jadi nggak ada masalah tentang salah itu. Salah itu bukti bahwa kita belajar gitu aja. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya tadi itu lewat HP itu mau coba tadi 2 tahap. Jadi HP itu kan salah satunya adalah ini kayak kita ngelihat ini kan direct ini ya. Kita punya koneksi langsung saya ke teman-teman. Kalau via HP lebih enak gitu nge-track sayanya. Jadi saya mencoba teman-teman, siapa tahu ada yang udah tajam bisa lihat saya tuh ngeluarin gelombang apa gitu ya. Nah, walaupun saya pegangnya begini, yang saya lakukan itu sebetulnya bukan memperlihatkan doang. Itu mikirin, nembakin gelombang, bilang ini gunting kuning, gunting warna kuning, gunting kuning. Nah, semoga ada tadi yang nangkep gitu. Walaupun nggak kelihatan, bisa jadi teman-teman kayaknya warna ini deh, gitu ya. Nah, jadi tangkapnya gelombang yang ditembakin gitu. Nah, ini berguna kalau teman-teman, salah satu tipsnya, ini bisa dipakai ke teman-teman lagi latihan. Ya, ini berdua, satu pegang kartu misalkan ya, yang satu liatin kartunya sambil bayangin, ini king hati gitu ya. Nanti temannya berusaha ngebaca gelombang apa yang di. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang tiba-tiba blok gitu. Nah, kadang-kadang ada yang begitu. Ada yang kayaknya ini merah deh atau gimana. Nah, itu terus harus dilatih. Jadi kita nggak akan pernah bisa. Gini, saya tahu kita semua pengen bisa. Semuanya juga pengen bisa, makanya latihan. Tapi kita nggak akan pernah bisa tanpa latihan. Dan latihan itu adalah proses dimana kita harus bersahabat sama salah gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika latihan salah terus kita down. Sama biasa gitu. Udah terusin aja. Karena yang kita latih ini kan otak bagian spesial yang nggak setiap hari kita pakai gitu. Kalau kita ngelatih otot tangan mah kita nggak menyengaja melatih kan, kita ngangkat barang pasti pelatih juga gitu. Jadi tangan dan kaki pasti kuat gitu. Walaupun nggak sekuat orang yang benar-benar ngelatih, tapi kita tetap kuat. Tapi masalahnya otak bagian feeling pituitary ini buat ngedeteksi si energi dan gelombang ini nggak setiap hari kita pakai. Bahkan ini bagian yang kadang-kadang kalaupun aktif kita abaikan. Kadang-kadang kita punya feeling ini tapi enggak gitu ya. Akhirnya ya otak ini bukan hanya tidak aktif, kadang-kadang memang tertutup gitu. Nah, jadi butuh kerja keras untuk ya hidup dong gitu ya. Gitu. Namanya udah tidur lama, namanya udah ke surprise ya, udah ketekan lama, wajar kalau dia salah-salah, nggak apa-apa. Yang penting kita support aja sih otak ini. Ingat ya,
itu tadi itu bagian ngedeteksi itu tidak seperti tangan dan kaki. Tangan dan kaki teman-teman nggak olahraga, nggak ngangkat berat, nggak lari, nggak sengaja nge-gym, dia tetap akan kuat. Tapi otak ini enggak, gitu ya. Bagian yang ini ya. Kalau bagian rasional sih iya, kamu ngelakuin apa, pertimbangan segala macam pasti kepake. Otak bagian depan pasti kepake. Otak bagian kanan sama kiri pasti kepake. Itu yang tadi enggak. Itu yang membuat kita harus apa ya, harus sabar gitu, harus sabar. Nah, latihan berat kita biasa gitu ya, maka latihan dengan banyak salah pun kalau masalah nyimplung kita harus bisa nerima. Karena emang caranya gitu, nggak ada yang lain gitu ya. Kecuali teman-teman berbakat. Kalau teman-teman berbakat, ya udah gitu ya, itu mah ya udah bakat. Tapi masalahnya kalau kita punya bakat, emang dari awal berbakat, udah bisa dari awal, saya yakin nggak akan bisa ngejelasin gitu, nggak akan bisa ngajarin ke orang-orang yang benar-benar harus mulai dari nol gitu ya. Nah itu keunggulan kita kalau kita benar-benar menjalani prosesnya. Ketika nanti kita bisa ngajarin lagi gitu. Oke, sok teman-teman ada yang tanya lagi? Bukan ngedengerin Ustadz ini, pada bukan ceramah. Sok tanya, oke. Halo Kang. Ya siap. Ya gimana? Syarif Kang. Ya Kang Syarif. Tadi tuh waktu yang ini HP kan tadi coba difokuskan, ya kelihatan sih, cuman agak gelap gitu Kang. Tapi kelihatannya gimana? Fokusnya ya kelihatan kotak, misalnya letak HP di mana gitu kan. Kelihatan kotak, cuman sisi-sisinya itu gelap gitu Kang. Tapi ketika fokusnya, tapi sekelilingnya belum ada gitu. Belum ada. Itu ketika waktu difokuskan Kang. Tapi ketika fokusnya agak berkurang, nah justru sekeliling-kelilingnya itu malah kelihatan, cuman mayoritas dia apa ya, tidak bersih sih, cuman kebanyakan agak biru-biru gitu Kang. Kayak pudar-pudar warnanya. Sekeliling-keliling. Iya, cuman pudar, cuman yang kelihatan tuh agak biru lah. Cuman yang secara ini kelihatan jelas, ininya sih keliling-kelilingnya sih jelas gitu, cuman kebanyakan warnanya warna biru sih Kang. Gitu. Oke, itu nice. Ketika tidak difokuskan, itu sih Kang. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Sebelumnya kalau latihan udah sampai mana? Udah sampai kelihatan gitu juga sebelumnya? Ya kadang kelihatan, kadang enggak sih Kang. Kadang-kadang ya gitulah. Kadang kelihatan, kadang enggak aja sih. Oke, siap. Oke. Iya, memang kalau yang pas difokusin itu kan sengaja dipaksa ya. Sengaja dipaksa gini. Sebetulnya kita kan terima input dari segala keliling itu udah masuk semua. Tinggal otak kita mau memperjelas yang sebelah mana. Biasanya memang otak udah punya patokan masing-masing. Ya, apalagi kalau udah pernah bisa, biasanya dia udah punya ritual sendiri nih, gue dari sini gitu ya. Nah, jadi ketika difokuskan memang itulah kekuatan fokus. Ketika kita fokus, energinya diniatkan ke satu titik, ya itu yang jadi fokus, yang lainnya bakal hilang. Tapi itu hanya berlaku kalau kita memang kapasitasnya masih terbatas. Kalau nanti seiring latihan, ketika kita fokus ke suatu titik, ya nanti cepat kebukanya. Jadi Kang Syarif menurut saya tinggal sering dilatih aja. Nah, dilatihnya juga nggak usah terlalu maksa gitu. Sering tapi nggak usah maksa gitu. Jadi nanti lebih cepat. Ya, kalau TM itu nggak boleh maksa ya. Maksudnya gini, jangan pengen saya harus bisa gitu. Atau misalkan tiap hari saya maksa 50 menit gitu. Nggak gitu kalau TM. TM tetap santai. Gini, niatin setiap hari latihan. Tapi cari feel, nyantai, enak, coba. 5-10 menit kelihatan jelas, udah nggak apa-apa. Biarin, karena ketika kita lepas, nggak nyimplong lagi, si otaknya itu tuh masih proses. Ya, ini bedanya. Kalau kita olah nafas mah, ketika olah nafas jebret-jebret, edan-edanan itu naik segala macam, simpen. Udah proses ininya nggak berlangsung lagi, kecuali yang muterin ya. Muterin mah kan ada gabungan metode fisiknya. Tapi kalau kita latihan nyimplong,
5-10 menit, yang penting ada progres gitu ya, apalagi udah bisa lihat ya, nanti setiap ngeliat barang tuh otak kita tuh otomatis oh gini, walaupun nggak kelihatan. Nanti kejadiannya adalah teman-teman tiba-tiba lihat orang ada auranya, ada benda kok ada sinarnya, itu biasanya gitu. Nah, jadi jangan ngoyo 40 menit kayak tadi tuh berat kan saya, karena 40 menit konsentrasi itu butuh energi sama ngelamun biasanya mah, yang paling susahnya melawan ngelamun gitu. Oke, sok yang lain udah bagus kan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maggie mau nanya, Maggie? Yang favorit. Oke. Nggak usah malu ya. Nggak usah, aduh nanti saya nanya pertanyaannya standar banget. Ini mah pasti udah ini. Nggak apa-apa, karena kita bertanya itu buat kita sendiri. Mikirnya gitu ya. Minimal kita dapat afirmasi. Oh begini. Karena belum tentu apa yang siapa tahu dari pertanyaan teman-teman mewakili yang lain, satu, kedua, mungkin dapat tips-tips yang sebetulnya Kang dan Teteh udah tahu, tapi disadarkan gitu ya. Karena biasanya kalau buat latihan gini, sebetulnya kuncinya tuh sederhana-sederhana sebetulnya. Kita udah pada tahu, tapi lupa gitu biasanya. Awalnya sok mangga, nyalain aja. Ini Kang, Ya. mengendalikan supaya gak ketagihan gimana? Nggak ketagihan maksudnya? Ya latihan ini kalau dulu pernah latihan kayak gini suka pingin terus-terusan gitu. Tapi bisa. Iya, takut dikira dukun. Oh, Biar biasa toh pakai minyak. Dulu berarti gini, Akang dari dulu udah bisa lihat, udah bisa apa gitu. Cuman direm karena kebanyakan nanya. Kebanyakan orang nanya atau Akang kebanyakan nanya? Kebanyakan orang nanya ini di mana gitu titiknya. Kelihatan, cuman ya itu takutnya ya biar tekniknya supaya seperlunya gitu ngejawabnya tuh gitu lebih bijak gitu lah. Ya mungkin gitu aja. Oke, Kang. Gimana ya? Orang lain mah pengen bisa, ini pengen ngetop atau oke, gini. Ya sebetulnya kan gampang ya, kalau orang nanya ya jangan dijawab aja gitu ya pada satu. Tapi gini Kang, saya mau ngomongin begini. Ketika kita punya senjata, anggaplah pedang gitu ya, atau pisau deh. Menurut saya sih lebih bagus kita punya pisau yang tajam. Suatu saat diperlukan, dia bisa digunakan secara maksimal. Tapi apakah kita selalu bawa pisau, ngeluarin pisau, pegang-pegang pisau ditunjukin? Kan enggak. Gitu ya. Menurut saya punya pisau yang tajam adalah tanda kutip kewajiban gitu ya. Tapi kita ngendaliin supaya nggak nunjukin itu pengendalian kan gitu ya. Jadi menurut saya kalau dulu teman-teman itu belajar bela diri, kita refleksi aja. Dulu pas belajar bela diri, begitu pertama kali matahin kikir, itu sombongnya minta ampun kalau dulu anak muda ya. Aing geus sakti bisa ngomong, wah lihat kikir batu kali bata jebret. Karena waktu itu mentalitas kita belum siap. Tapi melalui itulah kita makin lama makin oh iya, makin ngobrol. Jadi saya bilang ketika ya kalau Akang memang pengen nggak terlalu diekspos, ya pengendalian itu lahirnya dari pengalaman gitu, dari jam terbang. Nah sekarang Akang udah punya keinginan seperti itu, berarti ya nanti akan bisa gitu. Oh ini yang harus diomongin ini, yang ini harus diomongin. Kadang-kadang kan kalau gini teh, karena kita dapat informasinya jebret ya, nyerocos tiba-tiba gitu. Tiba-tiba orang salah yang ngomong gitu ya. Nah
ya itu harus ya mau nggak mau harus pakai jam terbang kan, gitu. Ya tajam wajib sih saya mah. Karena bisa suatu saat memang kita butuh, ternyata kita nggak bisa gitu. Keluarga sendiri butuh nggak bisa, kan ngenes ya. Orang lain dibantu tapi keluarga sendiri nggak bisa gitu. Atau fokuskan ke hal-hal lain, karena nyemplung ini kan aplikasinya banyak kan, baca karakter misalkan ya, atau misalkan bisnis atau apa. Jadi kepekaan kita dalam bentuk visual ini bisa macam-macam aplikasinya, bukan perdukuhan. Buat apa sih kita lihat tuh ada jin segala macam kan. Kalau saya pribadi ya lebih menyarankan, kalaupun ada kita bilang udah nggak apa-apa Bu, udah beres. Buat apa kita kelihatan sebagai orang yang pintar gitu ya, riweuh pasti gitu. Tergantung branding. Tapi beda kalau misalkan kita bisa baca karakter, bisa, tapi kita tajamin yang baca karakter, misalkan orang ini gini, bagusnya nanti kalau kerja gimana atau gimana, itu kan jauh lebih fungsional ya, lebih bagus sih. Orang-orang belajar jutaan rupiah, belajar sampai S3 buat baca karakter, kita bisa sendiri pakai teknik kita. Saya pikir itu sesuatu yang ya worth it gitu, dan itu nggak akan kelihatan kliniknya. Oke nih, mungkin itu dulu nih ya. Kayaknya ya kalau kurang jelas nanti tanya lagi dah. Ada lagi yang mau tanya? Kita masih punya sekitar lama 10 menit. Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Kalau saya guru di kelas tuh seneng banget, nggak ada yang nanya gitu. Ini pada belajar ya, tapi jangan-jangan pada tidur semua ini. Nggak ada. Kalau nanya yang lain boleh tentang latihan selama ini, mumpung ada kesempatan. Jebret? Enggak? Ayolah, nanyalah. Mumpung nih, jarang-jarang bisa ngomong. Kak, Ya, siap. kalau dengan meditasi itu gimana bedanya Kak? Karena kan kalau meditasi, ya dia fokus dengan merasakan yang keluar, kayaknya lebih gampang, lebih enakan yang itu yang keluar rasanya Kak. Oke, pertanyaan bagus. Akang dan Teteh, metode buat tanda kutip mengaktifkan pituitari yang kita disebut nyemplung gitu ya, itu banyak macam ragam, termasuk meditasi. Ya, meditasi itu jangan kita anggap sebagai ritual agama tertentu, enggak gitu. Meditasi kan sebetulnya mengendalikan pikiran gitu ya. Nah, meditasi macam-macam. Ada yang misalkan saya niat cari solusi tentang masalah ini, dia tenang segala macam, pikirkan mendalam throughout holistik baru ketemu. Kalau yang itu udah jelas nggak akan bisa nyimplung, karena kita mengunci si kita tuh sedang mencari apa. Jadi udah ada tujuannya, pasti dia akan ngarah. Nah itulah hebatnya si pikiran kita. Jadi kalau kita udah ngeset dari awal pengennya gini, maka dia akan berproses ke sana. Nah meditasi itu bisa jadi jalan, karena dia kita kan ngikutin ya si badan sama proses berpikir mau kemana, kita ikutin dengan nuturkan gitu ya, ngikutin gitu. Jadi kalau teman-teman memang termasuk yang mudah menemukan kemudahan ketika pakai teknik meditasi, pakai aja, karena sebetulnya yang dilatih kan sebetulnya otak yang sama juga gitu ya. Teknik ya akan banyak jalan lain, akan banyak jalan-jalan yang baru yang teman-teman temukan juga. Yang siapa tahu itu cocok gitu ya, silahkan pakai. Nah itu satu Kang ya. Jadi kalau itu bisa dan mudah menurut Akang, pakai. Ngapain pakai yang susah kalau ada yang mudah kan gitu ya. Di SI ini kan kita berusaha cari yang praktis, mudah, simpel. Nah kalau ternyata Akang menemukan ada juga yang alternatif praktis, mudah, simpel, coba dilatih. Kalau ternyata berhasil di Akang, coba latih juga ke temannya. Siapa tahu ada yang cocok juga gitu ya. Itu kan tentang meditasi, karena sama-sama aja yang dilatih, tinggal sama kan ngeset goal dari awal pengennya apa sana itu sih. Tapi biasa kalau meditasi kan jarang panduan ya. Gini, bedanya meditasi yang akan lakukan saat ini dengan yang orang lain biasa lakukan itu adalah di konten energi, karena kita punya energi yang jauh lebih padat, karena teman-teman latihan olah nafasnya lebih serius, lebih fokus ke si energi itu. Jadi harusnya memang jauh lebih gampang.
dibandingin orang normal biasa yang belum latihan berlatih gitu ya, meditasi. Beda banget. Cobain deh kalau punya teman yang suka meditasi yang tanpa olah nafas ya, yang belum biasa olah nafas, coba bandingin, coba minta benchmark energi saya seperti apa. Saya jamin 90% dia bakal bilang energi kita itu, energi Akang sudah jauh lebih kuat berlimpah. Tinggal energi banyak ngegunainnya aja yang harus kita apa ya? Ya intinya mah kakinya besar tapi peralatannya belum biasa dipakai lah kira-kira gitu ya. Oke, ada yang tanya berikutnya silakan. Ya, enggak. Ya salah jadi kepala suka sakit jadi tadi kan, dan antara dua alis mata tuh sampai sekarang udah nyet belum hilang ya. Sakitnya kayak gimana? Pusing atau Pusing sampai kayak berat sampai mual. Hah? Oke. Iya, sampai sini nih gini. Ini akan siapa nih? Saya Didi. Kang Didi. Oh, Kang Didi. Oke. Iya. Oke. Kalau yang berdenyut di sini wajar ya, karena kan pituitari yang diaktifin. Dengan latihan biasa olah nafas juga kita ngaktifin pituitari. Karena tadi pituitari yang dipakai, maka pasti di sini berdenyut. Wajar ada yang kerasa, wajar ada yang enggak. Ya. Kalau kerasa berarti memang settingan badannya peka banget, gitu ya. Satu. Kepala pusing itu wajar karena ini ngedrain energi banyak banget. Ya. Kayak gitu doang sebetulnya energi yang dipakai besar. Jadi kepala itu kan otak itu kan konsumsi energi ya. Dia tadi konsumsi energi besar. Jadi wajar. Nah, saya sarannya simpel aja. Habis dari sini selesai, teman-teman minum air putih. Kalau boleh latihan dulu nafas perut yang rada panjang. Setelah itu udah istirahat, gitu ya. Akan tetap berdenyut sampai besok. Karena besok itu estimasi saya powernya masih cukup besar untuk berlatih. Jadi kalau berdenyut-denyut besok pasti oke. Kan saya nggak pengen berdenyut, gitu ya. Gimana? Oh gampang, akan energinya disalurin ke tanah, gitu ya, dinormalin. Karena ini kan energi gede tiba-tiba ditempelin di akang perut, gitu. Yang jadi kerasanya merinding, ya gitu-gitulah, yang kerasanya kayak aneh-aneh. Nah, jadi kalau akang ingin udah saya pengen normal kerasa normal, teman-teman latihan sebentar, nafas perut, tangan tempelin ke tanah, bukan ke tanah sih, ke lantai juga boleh ya. Asal lantainya bukan dari kayu gitu. Niatin energinya semua netral lagi. Nah itu pasti besok nggak akan denyut-denyut. Itu kira-kira kan. Ada pertanyaan satu lagi mungkin masih ada waktu satu lagi mah. Ya Kang. Dua. Dengar Ada yang mau bertanya? Oke, dengar nih. Cek. Belum, nggak ada. Ya udah deh. Ya udah kalau nggak ada mah, thank you. Saya sekali lagi mohon maaf masalah audio. Asli, saya sudah berikutnya nggak pakai audio, nggak usah pakai khusus mic. Oke. Itu teman-teman silakan berarti. Kalau ada apa-apa besok, misalkan kan saya gini-gini, bisa ditanyain di grup ya. Begitu nanti saya buka grupnya, saya akan coba jawab sedetail mungkin. Kalau teman-teman nanyanya panjang, detail, maka saya akan bisa ngasih saran panjang dan detail spesifik khusus buat akang. Gitu ya. Kalau ini kan mungkin susah ya, pas mau ngomong tapi atau gimana ya, bisa ditulisin. Makin detail teman-teman ngasih taunya, maka saya makin detail juga, makin gampang saya untuk ngasih saran yang lebih spesifik. Semoga saran-saran dari pengalaman yang saya udah punya bisa ngebantu teman-teman melejit ya. Udah menginvestasikan waktu cukup untuk berlatih. Saya berharap teman-teman bisa juga mendapatkan progres yang signifikan. Oke, mungkin gitu dulu kesempatan kali ini. Thank you banget ya. Ajak teman-teman yang belum latihan buat berlatih. Senin terutama manfaatin. Saya sih pengennya Senin banyak yang latihan baru ya, karena grup kita kan 300 orang. Sayang gitu kalau cuma jadi pendengar doang kan, buat apa gitu ya.
semoga doain aja, kita doain semoga teman-teman yang di grup bisa berpeluangan merasakan apa sih serunya berlatih gitu ya. Karena kalau cuma melihat aja kan kita nggak akan ngerasain ya. Teman-teman yang setiap hari Senin sama Kamis latihan, saya tahu teman-teman pasti udah nemuin sesuatu. Nah ini yang perlu kita sampaikan ke 300 orang di grup gitu ya. Harapannya sih bisa lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Sip, jangan ragu buat sharing ya tentang latihan di grup. Teman-teman sharing memotivasi yang lain. Oke, terima kasih. Gitu dulu. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.